Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Ternol Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Direktorat Reskrimsus Polda Riau berhasil mengamankan 12 tersangka kasus judi online Hicks Domino Island di Pekanbaru. Polresta Denpasar menyerahkan bantuan fasilitas air bersih berupa 1 unit sumur bor yang dibangun di kawasan Setra, Kuburan Agung, Gubuk, Desa Adat Denpasar. Kapolda Maluku Utara pimpin langsung ziarah rombongan di tabur bunga di Taman Makam Pahlawan. Polresta Malang Kota, Polda Jawa Timur, dan Polsek Sukun berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang perempuan di Losmen Windu Kenjono, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Dalam waktu 5 hari, pelaku berinisial AK ditangkap di rumahnya pada Minggu 22 Juni 2025. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, dalam konferensi pers menegaskan bahwa korban meninggal dunia akibat kekerasan fisik. Siang ini kita akan melaksanakan rilis adanya kejadian 5 hari yang lalu. Kejadian ini bermula tepatnya di Losmen Windu Kecono, itu di kamar nomor 11, Jalan Kolonel Sugiono. Pada jam 24.30 tadi ditemukan adanya, wanita yang tidak bernyawa atau mayat dengan inisial EMF, usia 29 tahun. Kami sangat apresiasi teman-teman dari kejadian tanggal 17 hari Selasa kemarin, dan alhamdulillah tepatnya hari Minggu tanggal 22 Juni pukul 16.30 pelaku atas nama AK, motif dari pelaku ini sakit hati terhadap korban. Selain pasal 338, kami contohkan di pasal 365 ayat 3 KUHP dan 351 ayat 3 KUHP. Ada kekerasannya dilakukan oleh pelaku dan ada upaya mengambil barang-barang dari pelaku seperti handphone, termasuk uang dari korban. Direktorat Reskrimsus Polda Riau berhasil mengamankan 12 tersangka kasus judi online Hicks Domino Island di Pekanbaru. Para tersangka berperan sebagai pemodal hingga admin. Berikut laporan personel Humas Polda Riau, Bribtu Umil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Polri. Dapat kami laporkan saat ini Wakapolda Riau memimpin langsung kegiatan konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana judi online. Berikut laporan selengkapnya. Di Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro mengatakan 12 tersangka memiliki peran yang berbeda-beda, salah satunya tersangka JJ yang berperan sebagai pemodal. Selain tersangka, sejumlah barang bukti, ratusan PC rakitan hingga buku rekening atas nama tersangka turut diamankan. Ia menyebut praktik judi online Hicks Domino Island ini memiliki omset mencapai hingga 3,6 miliar rupiah. Kasus judi online ini terungkap di 2 tempat kejadian perkara, yakni di Jalan Lintas Sumatera, Tengkereng Timur, dan di Jalan Pemuda Pondok Mutiara, Kota Pekanbaru. Yang pertama, pelaku membuat ribuan ID yang digunakan untuk permainan Hicks Domino di TKP pertama. Ya. Yang kedua, ribuan ID tersebut digunakan untuk mendapatkan kesempatan jackpot chip lebih besar pada permainan Hicks Domino. Yang ketiga, dari hasil jackpot chip tersebut dikirimkan kepada operator yang ada di TKP kedua. Yang keempat, operator TKP kedua memproses jackpot chip tersebut untuk dinaikkan level dengan cara top up atau dengan memainkan chip tersebut.
Ya. Yang kelima, setelah chip jackpot tersebut mencapai 1 bilion chip, operator menjual chip tersebut dengan nilai 25.000. Rata-rata penjualan selama 1 hari sebanyak 1 triliun chip dengan nilai sebesar 25 juta rupiah untuk 2 TKP. Ya. Jadi kalau dikalkulasi dalam 1 bulan yang bersangkutan mendapatkan keuntungan sebesar, kalau rata-rata 25 juta tinggal dikalikan 30, kurang lebih sekitar 750 juta rupiah ya, dalam 1 bulan. Yang kelima, para pelaku menjalankan permainan judi tersebut kurang lebih sudah 5 bulan di TKP yang pertama dan sudah berlangsung selama 1 tahun di TKP yang kedua. Para tersangka terjerat hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Demikian yang dapat kami laporkan dari Polda Riau. Saya Bribtu Umil melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Seorang mahasiswa yang akan diwisuda digerebek reserse narkoba Polres Cimahi lantaran menjual ganja di kosan pelaku daerah Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku menjual ganja di lingkungan kampus dan hasilnya untuk biaya sehari-hari dan biaya kuliah. Inilah detik-detik saat petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi yang melakukan penggerebekan terhadap seorang pelaku penjual ganja kering di kosan pelaku kawasan Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dari hasil penggerebekan ini, petugas mengamankan sejumlah paket ganja kering siap edar dari tangan pelaku. Dari keterangan kepolisian, pelaku merupakan seorang mahasiswa yang akan diwisuda. Pelaku berinisial MRP ini menjual ganja di lingkungan kampus di Kota Bandung. Dari hasil penjualannya ini digunakan untuk biaya sehari-hari dan biaya kuliah. Yang mana saudara MRP diamankan di daerah Melong atau Kota Cimahi terhadap kepemilikannya 685 gram ganja yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut baik terhadap keterangan tersangka maupun persesuaian dari keterangan saksi-saksi sekitar bahwa hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk biaya kuliah yang mana saat ini tersangka tinggal menunggu wisuda di salah satu universitas di Kota Bandung yang saat ini juga masih dilakukan pengembangan oleh Sat Narkoba Polres Cimahi terhadap peredaran di universitas tersebut. Itu sementara yang bisa kami berdasarkan pengakuan dan berdasarkan keterangan 1 bulan ini dia diamankan dari sekarang itu melakukan pengedaran. Tapi tentunya masih kita dalami karena baik dari keterangan tersangka dan yang lainnya juga jelas penjualan ini digunakan untuk kebutuhan baik jajannya di kuliah ataupun untuk kebutuhan kuliah itu sendiri. Bang, modusnya itu adalah di Kota Bandung. Sedangkan yang bersangkutan kami amankan di daerah Melong, Kota Cimahi. Dan mana pada saat ini tersangka sudah mengakui ada keuntungan kurang lebih Rp700.000 dari penjualan dia yang terakhir. Total ada 680 gram ganja kering siap edar yang diamankan petugas dari tangan pelaku. Kini pria berusia 23 tahun ini harus mendekam di sel jeruji Polres Cimahi dan menghapus impian untuk diwisuda di kampus ternama di Kota Bandung. Dari Humas Polres Cimahi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Proses evakuasi jenazah Juliana Marins, 27 tahun, turis asal Brasil yang jatuh di jurang di jalur menuju puncak Gunung Rinjani, Lombok, berhasil dilakukan tim gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri. Jenazah wanita pendaki itu diangkat dari dasar jurang sedalam 600 meter. Proses evakuasi jenazah Juliana Marins, 27 tahun, turis asal Brasil, yang jatuh di jurang di jalur menuju puncak Gunung Rinjani, Lombok, berhasil dilakukan. Sebelumnya, tim SAR sempat mengalami kendala cuaca saat hendak mengevakuasi jenazah menggunakan helikopter. Cuaca mendung hingga hujan ringan mengguyur wilayah Sembalun. Kondisi ini membuat helikopter Basarnas yang telah tiba di kawasan TNGR tidak dapat menjangkau titik lokasi evakuasi. Jenazah Juliana sebelumnya dilaporkan berada di dasar jurang dengan kedalaman sekitar 600 meter. Tim SAR harus membawa jenazah naik ke Pelawangan
salah satu titik aman di jalur pendakian sebelum diturunkan ke bawah. Demi kelancaran proses evakuasi, pihak TNGR menutup sementara jalur pendaki Rinjani. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat melalui personel Brimopolda NTB turut ambil bagian dalam misi kemanusiaan untuk mengevakuasi pendaki asal Brasil. Brimopolda NTB tidak hanya mengerahkan tim evakuasi vertikal, tetapi juga menyiagakan 3 personel tambahan di pos pantau untuk mendukung logistik dan koordinasi lapangan. Nekat menurunkan sejumlah penumpang di ruas tol dalam kota. Sebuah bus Damri ditindak petugas patroli jalan raya di Telantas Polda Metro Jaya pagi tadi. Petugas juga memberikan pemahaman dan peringatan kepada para penumpang agar tidak lagi turun sembarangan di jalan tol. Sebuah bus Damri tertangkap basah petugas PJR di Telantas Polda Metro Jaya tengah menurunkan sejumlah penumpang di ruas tol dalam kota. Bus yang mengarah dari Cawang menuju Selipi ini menurunkan penumpang di tempat yang tak semestinya, padahal seharusnya bus menurunkan penumpang di halte yang telah disediakan. Menurut petugas, perilaku yang tidak taat aturan itu dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Tak hanya memberikan teguran ringan kepada sopir bus, petugas juga memberikan pemahaman dan peringatan kepada para penumpang agar tidak lagi turun di jalan tol. Jadi benar tadi pagi, kira pukul 7.30, tepatnya di ruas tol dalam kota, di off-ramp pajak, kita melaksanakan peneguran secara humanis pada penumpang yang turun dari bus karena tidak mau turunnya di halte yang sudah disediakan di depan Polda Metro Jaya. Tentunya ini merupakan perilaku yang sangat tidak tertib dan akan membahayakan keselamatan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain yang mengemudikan kendaraan. Termasuk juga ini merupakan pelanggaran lalu lintas, di mana supir bus dapat kita kenakan tilang, yang tentunya juga ini akan merugikan supir bus sendiri ketika SIM kendaraannya ditilang, maka supir tidak bisa untuk melaksanakan aktivitasnya sebagaimana mestinya. Kedepannya tidak ada lagi sopir bus yang menurunkan penumpang di sembarang tempat karena merupakan pelanggaran lalu lintas yang bisa dikenakan sanksi tilang. Tim Liputan Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.